Kasih karunia dari Yesus Kristus yang memelihara imanmu sampai hari ini, Sabtu 18 Januari 2025. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, dengan kesadaran untuk merendahkan hati kami datang kepadamu, memohon pengurapan Allah dalam pemberitaan firman-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Imamat 16 ayat 29 hingga 34. Demikian firman Tuhan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat ke-29 sebagai penekanan, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 pada bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, uraiannya dalam konteks psikologis, kesadaran diri adalah langkah awal menuju pengetahuan pribadi. Pengetahuan pribadi bukanlah konsep yang tetap, melainkan sesuatu yang berkembang seiring waktu. Alkitab mencatat bahwa Allah datang kepada manusia dengan kerendahan hati. Dimulai saat lahir dalam kandang di Bethlehem sampai memasuki Yerusalem mengendarai seekor keledai. Kita juga diingatkan untuk mencari, mengenakan, dan memiliki kerendahan hati. Yesus berjanji bahwa Allah akan meninggikan orang yang rendah hati. Markus 18 ayat 4, 23 ayat 12, Lukas 14 ayat 11, dan 18 ayat 14. Rasul Yakobus dan Petrus menekankan akan pentingnya
merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 10 dan 1 Petrus 5 ayat 6. Imamat pasal 6 menggambarkan bangsa Israel merendahkan diri di hadapan Allah, terjadi pada bulan ke-7 hari ke-10. Pada faktanya, merendahkan diri secara seremonial atau berpuasa jasmani saja belum dapat memenuhi standar Allah. Kerendahan hati mengarah pada pribadi atau individu yang tercermin lewat sikap, perilaku, dan tindakan kita di hadapan Allah juga sesama. Kemudian menyadari dosa karena ketidaktahuan tidak menjadi alasan untuk tidak dihukum. Sementara dosa karena keangkuhan sangat dibenci Allah, dan orang yang sombong pasti akan dihukum. Amsal 16 ayat 5. New Living Translation menyebutkan bahwa suatu kesombongan adalah sikap yang dipadukan dengan penghinaan terhadap hukum Taurat dan orang lain. Petunjuk yang berkaitan dengan konsep merendahkan diri adalah membersihkan diri dari segala dosa di hadapan Allah. Pembersihan ini hanya dapat dilakukan oleh Kristus, sehingga orang percaya dapat berdiri dalam kemurnian dan tidak bercacat di hadapan tahta Allah. Penegasan, merendahkan diri akan menjadi sekedar konsep jika secara sadar atau tidak sadar kita menghina hukum Allah atau melanggarnya, serta memandang rendah sesama kita. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, mampukan kami untuk menghormati Tuhan dan menghargai sesama kami dalam seluruh hidup kami. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perenungan Oasis Fajar hari ini. Tuhan memberkati. Amin.